Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Gunawan. Di beberapa negara sekarang itu sedang hangat-hangatnya menceritakan tentang Omikron. Dan yang pasti kemungkinan itu akan di beberapa negara di dunia. Virus ini pertama kali ditemukan di Afrika, selalu saja Afrika dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan negara manapun yang membawa penyakit ini, tapi yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi bagaimana virus ini bisa tidak menjadi pandemi lagi di negara kita. Di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan ada 10 gejala yang ditimbulkan dari virus COVID-19 jenis Omikron ini. Simak baik-baik. Jika saja ada 10 gejala ini yang ditimbulkan di diri kalian atau teman-teman kalian atau kerabat kalian, sebaiknya memang seharusnya dilakukan pemeriksaan yang lebih cepat. Karena kalau tidak, virus ini akan benar-benar menginvasi ke negara kita. Dan kita tidak mau juga kan virus ini akan menjadi pandemi kembali di negara kita. 2 tahun kita menjadi tempat pandemi daripada virus COVID-19. Semoga saja virus COVID-19 varian yang baru ini berhenti di negara yang lain lah. Gejala yang pertama yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 jenis Omikron ini adalah sakit kepala. Sakit kepala, anehnya virus ini menyebabkan sakit kepala yang berlangsung bisa sampai 1-3 hari. Dan bentuk sakit kepalanya ini nyut-nyut katanya. Dan itu kalau dikasih obat pun tidak mempunyai efek yang sangat efektif. Artinya sangat resisten terhadap obat sakit kepala. Ya, kalau ada gejala seperti itu sebaiknya memang kita harus hati-hati, jangan-jangan virus itu, tapi mudah-mudahan saja tidak. Yang kedua yang sering dikabarkan adalah timbulnya pilek. Tapi pilek itu tidak merupakan gejala khas daripada virus COVID-19 jenis Omikron ini. Dan yang ketiga adalah bersin. Bersin itu menjadi ciri khas dari orang yang terkena COVID-19. Tetapi bersin itu biasanya timbul setelah dilakukan vaksin. Jadi seseorang mendapatkan misalnya ada gejala dan bersin, biasanya orang itu telah melakukan vaksin. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang telah divaksin pun itu akan terkena virus COVID-19 jenis Omikron ini. Tapi gejalanya katanya ini tidak khas. Gejala yang keempat itu adalah sakit tenggorokan. Dan yang paling khas daripada sakit tenggorokan pada orang yang terkena COVID-19 jenis Omikron ini, sakit tenggorokannya itu sangat sakit banget sehingga sampai menimbulkan susah menelan. Ya. Yang kelima adalah kehilangan penciuman. Tetapi pada virus COVID-19 jenis Omikron ini tidak menimbulkan hilangnya penciuman. Jadi hati-hati kalau teman-teman yang mendapatkan gejala sakit kepala yang hebat, pilek, sakit tenggorokan yang hebat, tapi tidak terjadi kehilangan penciuman. Ya, saya menyarankan untuk hati-hati saja sih. Ya, semoga saja bukan. Yang keenam sekarang ya adalah batuk yang terus menerus bisa sampai 6 hari. Dan tipe batuk yang ditimbulkan pun adalah batuk kering, tidak memberikan dahak pada saat kita batuk ya. Jadi khasnya adalah batuk yang kering. Jadi hati-hati ya. Yang ketujuh sekarang adalah gejala yang paling khas adalah kelelahan. Kelelahan yang ditimbulkan pada penderita COVID-19 jenis Omikron ini adalah sangat-sangat lelah sehingga menyebabkan lemas, tidak berdaya, dan kerja sedikit aja pun itu rasanya ngerjain sesuatu yang sangat berat sekali. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan gejala ini sebaiknya hati-hati dan segera periksakan diri kalian untuk dilakukan pemeriksaan PCR ataupun pemeriksaan antigen. 8. Yang ke-8 adalah gatal di tenggorokan. Gatal di tenggorokan pada orang dengan penderita
COVID-19 jenis Omicron itu adalah sangat gatal sekali. Mungkin disertai dengan disertai dengan sakitnya tenggorokan. Jadi bisa juga memberikan gambaran adalah gatal tenggorokan. Yang kesembilan, gejala yang kesembilan adalah demam. Demamnya itu biasanya sangat ringan, tidak terlalu panas, mungkin sekitar 37 gitu. Jadi orang merasa biasa-biasa saja terhadap virus ini karena memang tidak demam. Gejala yang ke-10 itu adalah keringat malam. Jadi hati-hati pada orang yang misalnya baru datang dari luar negeri, mempunyai gejala sakit kepala, kemudian sering lemah, gampang capek dan keringat malam, saya anjurkan untuk melakukan pemeriksaan mandiri untuk memastikan apakah itu terkena COVID-19 atau tidak. COVID-19 maksud saya COVID-19 jenis Omicron. Jadi bagaimana untuk mencegah terjadinya bagaimana untuk mencegah terjadinya infeksi daripada COVID-19 jenis Omicron ini? Sebaiknya memang dianjurkan untuk melakukan vaksin booster. Vaksin booster yang dianjurkan oleh pemerintah itu ada 5 jenis. Ya, ada di konten saya sebelumnya, jadi minta dilihat kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.